punya beberapa pattern. Contohnya yang ini tuh kita namainnya abstrak kombinasi. Kenapa? Abstrak Karena kombinasi. dasarnya kan abstrak ya. Iya. Potongan-potongannya tuh abstrak. Kombinasi itu kita kasih, ini namanya kita suka sebutnya cacing. Bentuk cacing, keriting-keriting kayak gini ya. Iya, Cacing iya, atau mie lah ya. Iya, gitu. iya, iya. Selain disetrika tuh bisa diapain lagi sih plastiknya? Nah ini kita lagi coba ditenun. Jadi kalau dilihat nih Sobat Dai, Oh, lihat ini Sobat dalamnya itu plastik nih. Oh, Tapi iya, yang bener ya. ditenun. Hai, sahabat Daai. Ayo, siapa di sini yang suka belanja pakai kantong plastik? Ingat loh, jangan dibuang sembarangan kantongnya. Kita bisa loh mengolah kantong belanja menjadi tas belanja yang kece dengan beragam motif abstrak yang kekinian. Nah, hari ini kita mau belajar cara membuat tas kece dari kantong plastik di workshopnya Recycling Village. Let's go! Nah ini kayaknya nih sama kita ketok yuk. Permisi. Halo sahabat Dai, selamat datang di kantor Recycling Village. Wah, sampai juga nih. Ini Lenteng Agung bener kan ya? Iya, kita ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aku lihat di Instagram, katanya teman-teman tuh bisa bikin tas yang keren banget dari kresek seperti ini. Betul banget, jadi kita ngolah sampah-sampah kayak gini, sampah-sampah low value ya, kantong kresek dan bubble wrap, kita ubah jadi produk-produk cantik seperti ini. Wah, keren banget tasnya lu sahabat Dai gitu. Ini beneran dari plastik kan ya? Beneran dong, nanti akan aku kasih lihat ya gimana prosesnya kita ubah plastik ini bisa jadi tas kayak gini. Tapi aku ada bubble wrap loh. Bubble wrap juga bisa. Bubble wrap itu juga bisa, justru bubble wrap ini adalah dasar yang kita gunakan. Oh, karena itu sekarang konsumsinya besar penggunaannya ya. Betul banget. Paket kirim dari mana-mana sekarang orang belanja online, betul. semua pasti pakai bubble wrap. Bener. Ke pasar juga masih pada pakai kantong kresek iya, kan. sebagian Jadi ya gitu. sampah-sampah yang masih sangat sering ditemukan sih di rumah kita. Oke, penasaran nih sahabat Dai pengen lihat prosesnya, boleh ya Kak Sabrina ya? Boleh banget, yuk Oke, kita yuk, lanjut. let's go. lihat-lihat. Berkat kepedulian terhadap lingkungan dan kreativitas dari desain yang unik, terwujudlah inovasi sampah plastik menjadi tas-tas yang cantik ini, sahabat Daai. Sahabat Dai, yuk lihat-lihat dulu sini ada tim dari Recycling Village lagi bikin desain untuk Halo, katalog kita. Mas siapa? Dengan Mas Rizky. Mas Rizky, oke. Iya. Jadi di sini proses apa Kak Sabrina? Ini Kalau desainnya? di sini Mas Rizky itu proses lagi membuat desain untuk oke. katalog kita. Jadi semua yang barang kece ini kurang lebih Mas Rizky lah ya yang punya peran di situ ya? Betul. Oke. Jadi ini basicnya salah satu dari kalian memang desain grafis atau desain produk? Sebenarnya kita nggak ada yang punya basic desain grafis ya, gitu. Jadi kalau aku sendiri dari anak teknik, gitu. Kalau Mas Rizky sendiri dari anak teknik juga ya. Gitu. Tapi learningnya otodidak gitu, belajarnya otodidak. Sampai ketemu desain yang keren kayak gitu, gimana Betul. caranya? Nah kita waktu itu lihat YouTube aja, belajar dari YouTube. Oke. Jadi betul-betul powerfulnya dari YouTube sampai bisa jadi seperti itu ya gitu. Iya benar. Keren. Oke, kita lihat yuk proses produksinya sahabat Dai, yuk. Let's go. Let's go. Sahabat Dai tahu nggak sih, plastik kresek tidak bisa terurai secara alami loh dalam waktu yang singkat. Membutuhkan ratusan tahun untuk bisa terurai, begitu juga dengan bubble wrap yang cukup sulit untuk didaur ulang nih. Tapi di workshop ini, mereka bisa loh mengolah kedua jenis sampah tersebut. Keren kan?
sahabat AI, kita lihat prosesnya gimana. Permisi. Wah, kita udah sampai di lantai 2 Jadi ini nih ruangan sahabat AI. produksi di Recycling Village. Nah ini sampah yang tadi udah dikasih, kita biasanya itu pisahin berdasarkan warnanya. Wah. Jadi kalau kayak bubble wrap ini, kita satuin dengan teman-temannya ya, bubble wrap gitu. Oh, Nah ini di sini nih. wah itu dia tuh warna bening dan hitam. Iya bubble wrap. benar. Nah terus untuk resek-reseknya itu juga biasanya ini udah kita namain ini sebenarnya. Oke. Jadi per gitu sahabat embernya. AI. Ada namanya dia. Iya. Kresek hitam. Nah itu kita masukin hitam. Oh, nice. Nah terus ini sama putih dia ada di sini. Wow. Jadi udah kita kategorikan ya biar lebih mudah saat mau diproduksinya juga. Nah ini untuk warna merah di sini dan ini untuk warna ungu ya. Ungu nih mungkin harus kita cari dulu ya. Wah. Jadi ini total ada berapa ember Kak Sabrina? Banyak mungkin lah ya ember. banyak lah ya untuk dihitungnya gitu. Jadi emang semua warna dikumpulkan di sini ya? Betul, semua warna dikumpulkan di sini. Paling dominan tuh warna apa sih? Kalau Biasanya- sampah kresek tuh? Biasanya yang paling sering kita temukan itu warna merah, hitam dan putih. Oke, karena dari pasar pasti pedagang warna merah Iya, gitu ya. warna-warna kayak Sama gitu. hitam ya, dua itu ya. Betul. Kalau bubble wrap udah pasti 2 warna ya, hitam Bubble dan wrap, bening. Ya, hitam, bening. Ya kadang juga ada sih warna-warna lain, cuman ya memang jarang. Paling susah tuh warna apa? Paling susah mungkin bisa kita bilang warna oranye, warna ungu juga cukup Ungu susah. tadi ya? Iya, Karena biasanya ungu. dari toko busana biasanya gitu ya. Iya, biasanya dari Nah, ungu toko-toko ada. atau biasanya kita sih kerja sama bank sampah ya. Jadi mereka kan bisa lebih langsung ambil sampahnya dari masyarakat. Masyarakat banyak belanja dari mana-mana tuh, jadi warnanya lebih bervariasi. Oke, jadi kalau ini semua, ini dari sekitar Lenteng Agung aja atau se-Jakarta juga boleh kirim di sini. Kegedean kali ya kalau Jakarta ya. Kalau kita sejauh ini kita kerjasamanya sama bank sampah di sekitar sini di daerah Jagakarsa dan juga beberapa lapak sampah yang ada di Depok. Karena low value, mereka sebetulnya nggak butuh sama sekali. Mereka buang ya berarti ya. Betul, jadi kebanyakan justru dari lapak sampah dan bank sampah yang kita ajak pertama kali, mereka tuh nggak tahu bahwa kantong kresek tuh bisa dikumpulin ya, emang ada yang ngolahnya gitu. Jadi begitu kita datang dan kita tawarin bahwa kita bisa kok untuk iniin, jadi mereka langsung semangat. Oke, ternyata bisa ya dijual juga gitu. Tadinya biasanya pasti dibakar ya. Tadinya kalau sama pasti mereka dibakar atau dibuang gitu aja sih. Iya, karena nggak bisa diolah juga gitu. Tapi teman-teman akhirnya punya inovasi, bisa olah jadi tas keren banget kayak gitu Sobat Dai. Betul. Kita lihat tuh prosesnya Sobat Dai, let's go. Let's go. Wah, Recycling Village tidak hanya membantu mengurangi masalah lingkungan loh sahabat Dai. Daur ulang sampah plastik juga menjadi peluang usaha yang pastinya membuka lapangan kerja untuk pengrajin lokal. Dengan begitu, para pengrajin bisa menghasilkan produk daur ulang yang cantik dan penuh kreativitas. Penasaran gak nih bagaimana cara pembuatannya? Tonton ya sampai habis. Nah, ini proses apa Kak Sabrina? Nah, sahabat Dai, sini kita lihat ini proses produksinya. Jadi di sini kita ada pengrajin namanya. Boleh Mbak Upi silakan deh. Halo, Kita teman di Bevi. kamera. Nah, ini adalah proses produksinya nih. Jadi dari limbah plastik yang tadi ya, bubble wrap yang kita gunakan sebagai dasar. Terus kita hias di atasnya itu pakai kantong kresek. Oh, Gitu. oke. Nanti Jadi itu digunting-guntingnya di sini. betul, digunting-guntingnya di sini. Nanti untuk bikin bahan seperti boleh Nah, ini contoh bahan yang udah jadi nih, teman-teman. Oh, itu tadi Nah, kita jadi lihat di bawah Sobat kayak Dai. gini. Oke. Jadi ini shape-shape-nya, pet-pet kayak gini ini udah patternnya udah teman-teman tentukan gitu ya. Betul, jadi kita udah punya beberapa pattern. Contohnya yang ini tuh kita namainnya abstrak kombinasi. Kenapa? Abstrak Karena kombinasi. dasarnya kan abstrak ya. Iya. Potongan-potongannya tuh abstrak.
kombinasi itu kita kasih, ini namanya kita suka sebutnya cacing. Ah. Bentuk cacing keriting-keriting kayak gini ya, Iya, cacing iya, atau mie lah ya Iya, gitu. iya. Oke, yang hitam-hitam itu ya? Itu dari Betul, plastik juga yang ya? hitam. Itu dari plastik juga. Jadi dari kresek kita susun. Mhm. Nah ini lagi Mbak Opi contohin, ini namanya dasarnya abstrak nih. Oh, Jadi kita oke. gunting aja, terus kita sebarin. Dan ini bawahnya bubble wrap? Bawahnya Dua bubble lapis wrap. gitu ya? Betul, dua. Kita pakai tergantung sih, tergantung Mhm, produk. mhm. Kalau misalnya mau produk yang lebih besar, Mhm. itu biasanya lapisannya lebih banyak. Karena dia harus bawa beban yang berat kan. Oh iya betul, karena Tapi kan kalau nanti mau- tasnya dipakai ada isinya gitu Betul, ya? betul. Nah, tapi kalau mau produk yang kayak dompet, itu kan kecil aja, itu biasanya lapisannya cukup 3-4 lapis. Oke. Ini kan bubble wrap sampahnya banyak banget ya Kak ya? Betul. Jadi ternyata bisa untuk jadi lapisan dasar bawah itu Bener, ya? nah untuk jadi ini penguat ya? dasarnya ini bubble wrap nih kalau bisa Iya, lihat. coba. Oh iya, betul. Oh iya bener ya? Ada bulut-bulutnya ya. Oh, Gitu. keren. Ide dari mana Kak? Kok bisa terpikir itu bubble wrap loh? Yang orang biasanya kalau di pengepul ya udahlah gitu, dibuang betul-betul nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Sebenarnya kalau idenya itu kita nyoba-nyoba aja sih, bubble wrap tuh ternyata bisa dipakai apa enggak. Nah ternyata juga bisa dipakai sebagai dasar untuk bahan ini. Dan justru bubble wrap itu yang bikin ketebalan dari bahannya itu lebih tebal. Biasanya kalau dari kresek itu dia tipis gitu. Jadi kita coba, waktu itu kita trial and error aja sih gitu. Oke, kalau biasa kan kita maininnya ini dipencet satu-satu ya. Betul. Ini nggak harus dipencet kan ya? Enggak harus dipencet. Jadi karena bisa nanti- langsung diaplikasiin aja kan? Karena waktu disetrika nanti dia hilang sendiri. Oh, ininya. oke. Udaranya ya. Nah ini lagi dicontohin juga nih sama Mbak Opi, mungkin Mbak dikasih lihat ini cara kita bikin cacingnya ya. Oh, cacing. Cacingnya tuh Oke. jadi digunting kecil-kecil kayak gitu. Terus habis itu sama Mbak Opi ini Ini- jadi banyak tangan yang Ditata ya itu. Nah, digituin tuh, Tante. Wah. jadi ada ininya aksennya lah ya, aksen tangannya juga. Baru habis itu nah dibuka dan disusun Ini- ini bahannya. Ya ingat nanti ya. Nah, Jadi ini ditata aja seperti itu ya sahabat Daya lihat tuh. betul. Ternyata kalau kreativitas kita hidup dan baik sahabat Daya bisa bikin hal-hal keren dari bahan yang sebelumnya Tidak ada nilainya tidak ada ya. nilainya ya gitu. Wah keren banget sahabat Daya. Kalau gitu aku mau coba boleh nggak Bu? Oke yuk kita coba setrika sahabat Daya. Siapa tahu ntar pas disetrika bunyi-bunyi. Tuk. Oke let's go sahabat Daya. Aduh. Sini sahabat Daai, kita belajar bagaimana cara menyusunnya. Nah, setelah kita susun sesuai dengan motif yang kita inginkan, kita lapisi dulu nih sahabat Daai susunannya dengan kertas pelapis. Lalu disetrika dengan suhu yang rendah dan jadilah kombinasi abstrak untuk lapisan dasarnya. Nah, sahabat Dai, kalau udah jadi kayak gini, itu biasanya proses selanjutnya kita ke penjahitan. Oh, Jadi di sini oke. dibantu sama penjahit kita, ada Bu Martina. Halo Ibu. Wah. Nah, biasanya kalau kayak gini kita udah punya polanya ya Bu ya. Jadi kita udah dari produk-produk kita yang cukup banyak variasinya, itu udah ada polanya. Nah, ini pola yang lagi dipegang Bu Martina itu pola pouch. Oh, Pouch oke. itu dia bikin seperti ini. Jadi dipola dulu gitu. Iya, Umumnya jadi- seperti kita menjahit baju sebetulnya gitu ya. Betul, jadi udah ada polanya, kita ikutin aja polanya, baru habis itu ke penjahitan. Oke, jadi ini akan dipotong dulu ya Bu ya? Ya, ini prosesnya. Jadi dicetak Oke, sahabat dulu ya. polanya Cetak dulu. sesuai dengan pola yang udah ada ya. Supaya ukurannya pas gitu ya. Betul. Nah, nanti setelah ini setelah dipola terus digunting. Jadi benar-benar kayak sama aja sih kayak bikin baju Mas. Bener. Jadi kalau di sini kurang lebih punya berapa pet atau punya berapa shape gitu ya? Apa sebutannya? Motif ya? Model tas Model kali ya. Model tasnya itu kita kurang lebih punya lebih dari 10 varian. Oke. 10 sampai 15 varian. Oke, dengan Tas. pattern yang beda-beda. Dengan pattern yang beda-beda gitu. Tas, dompet, pouch gitu. Oke, kalau patternnya sendiri Patternnya itu sendiri kita punya 6 yang utama ya. Aha. Jadi kita punya abstrak, terus ada kombinasi, terus ada garis-garis atau kita suka sebut stripes, terus ada anyaman atau papan catur. Oh, gitu. oke. Terus ada juga namanya konfeti. Jadi konfeti itu ya kayak yang buat pesta itu ya. Jadi potongannya kecil-kecil Potongannya kecil, gitu. oke. Jadi kalau yang sebelah sana itu yang garis-garis. Itu garis-garis. Nah, kalau yang bener. ini, Kalau ini dia yang abstrak, kombinasi, kombinasi. abstrak kombinasi. Wah, ini kalau dari bentuk polanya berarti akan masuk proses jahit sahabat Dai. Kita Betul. lihat itu gimana prosesnya. Let's go, sahabat Dai. Siapa sangka kan plastik kresek yang tadi dipola dan disetrika bisa dijahit jadi beragam produk cantik yang berwarna-warni.
mulai dari tas, pouch, dompet, dan berbagai bentuk lainnya yang menarik. Nah Sobat Dai, ini penjahitannya. Jadi dari tadi bahan yang udah jadi, terus udah dipola juga, langsung lanjut kita jahit. Tahap pertama yang kita lakukan itu jahit labelnya dulu. Oh, oke. Nah, ini tadi udah dipola ya? Gitu. Betul, jadi udah dipola, udah tinggal dijahit aja dan disatukan ya bahannya. Oke, ini proses jahitnya sama aja ya benangnya? Maksudnya benang biasa, benang baju atau emang ada benang khusus kayak benang nilon atau apa gitu? Ini semuanya tuh sama aja kayak bikin baju. Jadi mesin jahitnya juga mesin jahit bikin baju ya, tekstil. Terus benangnya juga benang biasa, benang baju biasa gitu. Jadi nggak ada yang ekstra ya gitu. Paling dari sampahnya aja kita pakai plastik bedanya. Ini untuk R&D semuanya Kak Sabrina dan teman-teman sendiri atau juga ibu-ibu di sekitar Lenteng Agung ini juga ikut kontribusi dalam membuat desain-desain gitu atau produk-produk outputnya gitu. Oke, pastinya ini bekerja sama juga ya sama ibu-ibu pengrajinnya gitu. Karena tadi balik lagi dari aku sendiri backgroundnya bukan desainer ya. Jadi kita kerjasama dalam developing motifnya dan juga modelnya gitu. Oke, berarti ada juga pelatihan ya untuk para mitra di sini? Iya, biasanya kalau pelatihan yang kita kasih itu kayak cara pencampuran warna-warna yang bagus seperti apa, cara bikin motifnya itu biasanya kita kasih. Tapi kebanyakan dari mbak-mbaknya juga udah pinter sih untuk coba eksplor sendiri gitu. Oke, jadi udah tinggal brainstorm aja, mau Berkreasi, kayak gimana, betul. Berkreasi udah jadi, tinggal implementnya tuh cepet gitu ya gitu. Bener. Oke, wah keren Sobat Dai. Nanti kita tunggu hasilnya, ini lagi dijahit dulu. Oke. Iya. Asalkan memiliki kreativitas dan ide-ide yang unik, ternyata sampah-sampah plastik ini bisa menjadi tas dan juga menjadi barang-barang berguna lainnya. Sobat Dai, nah ini contoh-contoh produk yang kita punya. Jadi ini pouch yang kayak tadi udah dikasih lihat ya cara oke. bikinnya. Nanti dia produknya akan jadi seperti ini. Wah keren banget Sobat Dai lihat tuh. Jadi Nah. motifnya semua nggak akan ada yang sama gitu ya? Betul, jadi motifnya tuh unik ya setiap produknya gitu. Betul. Ini biasanya dipakai untuk bawa-bawa ini ya, bawa-bawa makeup, untuk cewek-cewek. Oke, tuh banyak tuh di atas Ini juga banyak tuh. lagi pilihan lainnya. Jadi kita fokusnya memang ke aksesoris fashion. Kita juga punya dompet. Wah Dompet. keren banget dompetnya Sobat Dai. Nah, Oke. Terus juga ada ini kita coba tas. oh iya tuh tas lempang, Yes, tas samping. Nah ini kita coba develop. Oke. Gitu. Wah ada dompet kecil juga tuh Sobat Dai buat kartu ya biasanya tuh ya. Bener nih kita juga Oh, punya itu Sobat Dai. dompet buat Boleh dong Kak kartu-kartu. lihat Kak. Wah ini nih Sobat Dai kalau misalnya naik komuter bisa nih pakai ini nih. Oke, wah, keren. Dan katanya di sini ada tenun juga. Betul, jadi kita juga punya produk tenun. Jadi kita juga coba ekspor. Aha. Caranya selain disetrika tuh bisa diapain lagi sih plastiknya? Nah ini kita lagi coba ditenun. Jadi kalau dilihat nih Sobat Dai, Oh, lihat ini Sobat Dai. dalamnya itu plastik nih. Oh, Tapi iya, yang benar ya. ditenun gitu. Oh bisa ya dikreasikan seperti Bisa ini ya? dong, iya. Jadi yang ngerjain ini pengrajin-pengrajin kita yang ada di Lampung. Di Lampung, oh namanya village gitu, desa. Oh karena Betul. lahirnya di sana ya? Iya, jadi kita bermulanya itu memang di desa. That's why namanya itu recycling village. Desa yang melakukan recycling. Itu gitu. ceritanya gimana Kak Sabrina? Jadi awalnya kita itu mulai di Lampung. Mhm. Waktu itu kita di sana itu sebenarnya simple banget problem yang kita lihat ya, masalah yang terjadi di sana. Itu banyak ibu-ibu yang kehilangan pekerjaannya karena waktu itu lagi pandemi tahun 2021. Oh pas banget awal pandemi ya Tadinya benar. itu ibu-ibu di sana bekerja sebagai pengrajin kain tapis khas Lampung. Oke. Tapi karena pandemi kehilangan sumber mata pencarian ya. Terus habis itu masalah umum lainnya adalah masalah sampah plastik. Nah di desa itu tuh ternyata sayangnya belum ada pengelolaan sampah yang baik gitu. Sehingga akhirnya berangkat dari situ kita coba mendirikan recycling village di desa tersebut.
Jadi di challenge ibu-ibu di sana untuk bikin kerajinan, karena kan sudah punya jiwa seni gitu ya. Betul. Jadi Diganti materialnya dari sampah gitu ya. betul, tadinya kayak mereka bekerja dengan kain tapis gitu ya, yang fabric. Kita coba challenge nih, ada masalah plastik baru nih, coba dipakai teknik yang baru. Gitu. Keren banget, 2021 sampai sekarang 2025, oh udah hampir 4 tahun ya berarti ya. Iya betul, udah cukup lama. Udah cukup lama ya, dan penghargaan juga udah banyak nih sahabat Daya, lihat tuh. Dari Yayasan BUMN. Ini penghargaan apa? Ini waktu itu kita lomba diadakan Yayasan BUMN dan kita akhirnya dapat dana hibah juga untuk menjalankan proyek tenun di Lampung. Wah, sampai dengan sekarang berarti operasionalnya workshopnya ada 2 di Lenteng Lenteng Agung. Agung dan ada di Desa Air Naningan, Lampung. Di sana masih produksi berarti ya? Masih produksi. Oke, jadi dari sana dipasarkan, dari sini juga dipasarkan. Betul. Paling jauh kemana? Paling jauh saat ini kita masih lokal ya gitu, jadi masih di Bali, Bandung, dan Jakarta gitu, belum pernah ke internasional. Wah, keren ya Bali ya. Dari Bali sebetulnya sudah mulai bisa dikenalkan ke turis mancanegara ya. Betul, Gitu. yes. Oke, Sahabat Daya, kita lihat yuk office-nya. Nah, di sini banyak teman-teman tuh Sahabat Daya. Oh, ini teman-teman kreatifnya. Nah ini ada tim dari Recycling Village, Halo. ada Mbak Hikmah dan ada juga Mas Aldi. Oke, Jadi yang ngurusin sampah, cari sampah, terus urus partnership itu di sini kita yang lakukan. oh, nyari sampah, nyari mitra bank sampahnya. Gitu ya? Betul. Jadi kalau dari sini selain dari bank sampah, ada yang dari korporasi atau corporate atau pabrik atau apa? Iya, dapat juga biasanya dari korporasi yang bekerja sama dengan kita. Jadi biasanya sampah mereka dikumpulkan ke kita untuk diubah menjadi merchandise ya. Merchandise-nya itu nanti dipakai juga buat di acara perusahaan mereka gitu. Oh, oke. Jadi limbahnya dari mereka masuk ke sini, terus kemudian diolah Diproses, jadi produk, merchandise, jadi produk. gitu ya. Lalu Dan mereka bisa kasih itu as a gift lagi iya, gitu betul, ya. as a gift lagi. Oke, Jadi wah. berputar lah ya. itu Keren banget Sahabat Daya. prosesnya. Yuk, karena di sini udah di displaynya, kita pilih-pilih mana yang kira-kira bisa kita bawa pulang. Let's go. Wih, inspiratif dan bermanfaat sekali kan tips dari Kak Sabrina. Dari sampah yang tidak bernilai, jika diolah dengan benar dan penuh kreativitas, ternyata bisa membantu mengatasi masalah lingkungan sekaligus usaha rumahan yang cuan. Wah, keren banget workshopnya. Pengen banget sih main lama-lama di sini, cuma ya kayaknya waktu kita sudah 30 menit nih ya main ke Recycling Village. Terima kasih banyak juga Sobat Dai udah main ke Recycling Village dan lihat prosesnya ya, dari kita ngumpulin sampah, sortir sampahnya berdasarkan warna, sampai akhirnya kita setrika dan juga jahit dan jadi produk. Kita juga senang banget sih dikunjungi oleh Sobat Dai. Jadi kalau Sahabat Daya yang mau partisipasi punya sampah yang sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman Recycling Village, itu bisa kesini langsung? Bisa banget, nanti boleh dikirimin ke kantor kami atau boleh juga nanti kita chat-chat dulu via WhatsApp ya. Bisa dihubungin di sosial media kanal kami. Oke, dan bisa lihat list produknya juga di sosmed? Betul, di sosial media. Ini jual untuk umum kan ya? Nggak cuma ke corporate aja kan? Betul, jual untuk umum juga. Jadi Sobat Daya yang udah tertarik boleh langsung beli loh. Oke, terlibat ya Sahabat Daya, karena Yes. selain kita bisa ngurangin sampah, ini juga termasuk kita mendukung gitu ya para entrepreneur Pengrajin wanita perempuan. gitu ya, supaya bisa terus berkarya gitu. Wah, keren banget. Ditunggu inovasi berikutnya Kak Sabrina. Terima kasih banyak atas kunjungannya ya Mas ya. Oke, dadah Kak Sabrina, terima Dadah. kasih.